والذي قال رسول الله جاءك بذكر وتجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من سنة مرزقا إن الكبائر في الكفران كالأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Marilah sama-sama kita tinggalkan kajian atau kami dari guru kita Kiai Haji Ahmad Muhammad MA kepadanya kami persilakan. الفاتحة. إياك الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Huda Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya kita patut mensyukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita mencari ilmu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman. Tentunya kita patut bersyukur, kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan tentang babu fil yaqini wat tawakkal, ya, bab yang menjelaskan tentang keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-81 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan hadis yang ke-8 ya dari bab yakin dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus samin, hadis yang ke-8. An Abi Bakr As-Siddiq Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar ibn Ka'ab ibn Sa'd bin Taimi ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu anhum. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana. Faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-8 ini ya datangnya dari Abi Bakar As-Siddiq, ya, ini nama yang sudah tidak asing lagi, ya, berarti khalifah yang pertama ya setelah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, betul. Lah kenapa ya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq? Ya, dalam kitab ini dijelaskan ya, wa huwa awwalu man laqaba bidzalika bil Islam, ya, karena Abu Bakar ya orang yang pertama kali ya dalam Islam mendapatkan gelar apa? As-Siddiq, ya. Jadi gelar pertama dalam Islam tentu setelah Nabi,
ya diberikan kepada salah seorang sahabat yang paling tua, kepada siapa? Kepada Abu Bakar, ya. Nah itu. Lah kenapa dia mendapatkan ya itu gelar as-siddiq? Lukiba bidzalik li mubadaratihi li tasdiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendapatkan gelar as-siddiq, ya. Kenapa? Karena dia itu ya orang yang selalu apa? Ya, meyakini atau mempercayai segala sesuatu yang datangnya dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wakilan ya lukiba bihi sabihatul isra li mubadaratihi li tasdiqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Ya, ada pendapat juga yang mengatakan ya, kenapa Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq? Karena dia adalah orang yang pertama membenarkan dengan terjadinya apa? Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang lain sebelumnya mereka belum apa? Belum meyakini tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, ya, dalam waktu yang sangat singkat. Ya, kenapa? Ya, karena kan ya Nabi bilang kepada para sahabat, semalam aku baru saja di Isra dan di Mi'rajkan. Ya, itu. Orang-orang yang keyakinannya masih belum penuh, ya masih setengah-setengah kepada Nabi, mereka pada apa? Gak percaya. Ini Muhammad gila nih. Ya, dia bilang semalam dia baru di Isra dan di Mi'rajkan. Padahal semalam kita lihat dia masih ngimamin sholat, kan begitu? Ya, masih ngimamin sholat Isya bersama kita loh. Dia bilang dia habis di Isra dan di Mi'rajkan. Tuh, ya perjalanan yang begitu jauh kok bisa ditempuh dalam waktu yang singkat ini? Nggak mungkin banget jadi. Tuh, ya. Lah Abu Bakar, kalau apa yang namanya Nabi omongin nggak ada satu kata pun yang ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, dia selalu menerima dan membenarkan omongan ataupun ucapan yang keluar dari mana? Dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita tahu yang namanya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, itu bukan ucapan biasa. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tuh, ya. Dan tidaklah ucapan yang keluar dari mulut Nabi itu, ya, itu berdasarkan apa? Ya, hawa nafsunya dia. Ya, berdasarkan apa? Keinginannya dia, bukan. Kalau bahasa kita itu bukan asal ngomong Nabi Muhammad itu ngomong. Ya, akan tetapi apa? In huwa illa wahyun yuha. Ya, melainkan itu adalah apa? Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk diapain? Untuk diucapkan kepada para sahabat-sahabatnya. Tuh, ya. Jadi di sini yang pertama kali membenarkan tentang ya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi, siapa? Sayyidina Abu Bakar. Maka dikasih gelar as-siddiq, ya, orang yang apa? Ya, selalu membenarkan atau yang lebih percaya, ya, gitu. Ya, yang berikutnya wakila, ya, wa yulaqabu bi'atiqi aidan minal adaqah. Ya, nah beliau mendapatkan gelar as-siddiq itu kenapa? Ya karena dia itu bi'atiqi aidan minal adaqah, ya, orang yang akan mendapatkan apa? Perlindungan. Ya, perlindungan dari siksa api apa? Api neraka. Tuh. Ada lagi yang mengatakan ya
Wakila ya minal idki anna ummahu kana la ya'ishu laha walad. Ya, kenapa? Karena ketika ya Abu Bakar lahir tuh ya, nah ibunya ini nggak merasa kalau dia melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, bayangkan itu. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ya dialami oleh para sahabat itu peristiwa-peristiwa yang apa? Yang memang di luar akal manusia juga. Ya, jadi bukan sembarangan tuh. Ya, kaum muslimin sepertinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Sayyidina Abu Bakar sebagai apa? Sebagai khalifah yang pertama tuh. Ya, jadi itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada para sahabat, terutama kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, tuh. Nah, Abu Bakar ini ya As-Siddiq Abdullah bin Utsman, ya itu bin Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurasyi at-Taimi. Ini nasabnya ini satu nasab dengan Rasulullah. Ya, jelaslah beliau ini bukan orang-orang sembarangan. Ya, jadi kalau ada orang tuh ya dia beriman berasal dari bangsa Quraisy, ya bangsa Quraisy itu adalah kalau kita sekarang marga, ya marga yang paling tinggi kedudukannya di antara marga-marga yang lain. Ya, makanya sehingga Nabi katakan meskipun untuk orang ya bermarga Quraisy, kalau dia itu nggak benar nggak bakal masuk surga. Ya, Nabi katakan dalam sebuah hadis al-jannatu liman ata'ahu walau kana 'abdan habasyiyyan. Ya, surga itu kata Nabi, ya Allah sediakan itu untuk orang-orang yang beramal saleh walau kana 'abdan habasyiyyan, sekalipun dia seorang budak yang berasal dari Habasyi. Ya, kalau Habasyi sekarang itu negara kita kenal negara Ethiopia. Ya, yang negaranya miskin, ya sering kelaparan. Tapi kalau dia orang baik, kata Nabi bakal masuk ke surga. Ya, tapi sebaliknya wanalu, ya neraka liman asaru itu buat orang-orang yang apa? Yang bermaksiat atau melakukan dosa. Walau kana syarifan quraisyan. Tuh. Sekalipun dia itu apa? Syarif, orang yang mulia, ya, dan Quraisy itu bangsa Quraisy, ya. Jadi nggak ada istilah nasab itu menentukan orang bakal masuk surga. Kalau salah bakal apa? Masuk neraka. Ya, Allah itu nggak memilah-pilih. Ya, tapi beruntungnya jangankan orang Quraisy, kita ada pak orang Indonesia mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungannya? Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Ya, bagaimana tidak? Ya, Nabi Muhammad itu enggak rela kalau ada di antara umatnya yang masuk neraka. Ya, kita sejelek-jeleknya kita orang Islam insya Allah masuk ke surga. Siapa yang menjamin? Nabi. Ya, Nabi sudah bilang, ya kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ya, semua umatku kata Nabi bakal masuk surga. Kenapa? Ya nanti Pak. Ya, di akhirat Nabi gak bakal masuk surga dulu sebelum dia melihat semua umatnya ada di mana? Di surga. Ya, Nabi bakal melongokin, ya, bakal keliling nanya sama malaikat Malik, ya Malik, ya, adakah di antara umatku yang masih nyemplung dalam api neraka? Ya, ada kata Malik, satu tuh orang. Ya, kenapa?
karena dia itu dulu waktu disebut namamu nggak mau berselawat. Ya, ini orang ngedit, ini orang pelit, ini orang pangkat kuning, ya usiran, ya tuh sehingga dia menyebabkan apa? Dicemplungkan dalam api neraka. Ya, makanya Nabi bilang, oh udah dah. Kalau memang karena itu aja mungkin dia lagi malas atau lagi punya masalah kali utangnya banyak. Ya, dengan sebab aku tolonglah diangkat, dipindahkan dari neraka ke mana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang enggak enak yang kita rasain selaku umat Nabi Muhammad. Di kita jelek-jelek begini Pak dijamin masuk surga loh Pak. Ya, nabi-nabi lain enggak ada yang berani menjamin umatnya masuk surga kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabat radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar, bapaknya dan ibunya semuanya apa? Termasuk ke dalam kategori sahabat. Ya. Kenapa? Karena nih orang hidup di zaman Nabi bukan hanya hidup para Nabi, dia juga beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua loh Pak, orang yang hidup di zaman Nabi dikatakan sahabat, tidak. Ya, kenapa? Kalau dia nggak beriman, tidak dikelompokkan ke dalam apa? Kategori sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, syaratnya dia sahabat, beriman. Kalau kita namanya ya sahabat, kalau perempuan namanya sahabiyah. Ya, kalau sahabiyah itu kan termasuk ya itulah istrinya Nabi, ya kan? Kemudian ibu atau seorang wanita yang menyusukan Nabi itu kan sahabiyah namanya. Ya, Khadijah juga sahabiyah, bukan saja dia hidup tapi dia juga beriman bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala ya Abu Bakar berkata, "Nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari." Kata Abu Bakar, aku melihat Aqdam ini jamak daripada apa? Qadamun. Apa itu qadam? Kaki. Ya. Kalau kita bilang kan rijulun ya. Rijulun itu kaki kan? Ya bisa juga. Rajulun laki-laki. Kalau rijulun kaki, dia awas jangan salah baca. Ya, makanya kita bahasa Arab kalau kita nggak tahu bisa berubah arti itu. Tulisannya sama, rajulan. Ya, kalau kita baca rajulun laki-laki, kalau kita baca rijulun ya apa tuh kaki. Ya, Ustaz, kalau tulisan Arab nggak ada harokatnya kan kita bebas baca ini kata lo. Makanya bebas sembarangan. Jangan ada harokatnya. Ya, bukan masalah bebas nih, kita yang nggak tahu apanya. Ilmu cara membacanya, kan ada ilmu nahwunya itu. Ya, ada ilmu sorofnya, ya, tak sembarangan kita. Kalau bahasa Inggris mungkin kita baca sembarangan juga nggak dosa. Ya, kalau orang-orang dulu itu bilang bahasa Inggris itu bahasa setan katanya. Kenapa bahasa setan? Tulisannya, bacaannya beda. Ya, ya, bukan bahasa setan, orang berbalik ngerti bahasa Inggrisnya. Jadi orang bahasa setan. Padahal penting, ya, itu. Asal ya. Jadi Abu Bakar melihat itu ya kaki orang musyrik itu ya saat beliau bersama Nabi di Gua Sur ya itu persis di mana ya wahum ala rusina, kaki mereka itu persis di atas kepala kita. Ya, kata siapa nih? Kata Abu Bakar.
Ya Rasul, ya Allah, ini kaki-kaki orang musyrik yang lagi ngejar kita ini ada di atas kepala kita. Kalau dia geser ada sedikit di kaki, pasti bakal apa? Bakal kelihatan. Ya, kalau kita apa? Sedang bersembunyi di dalam gua Sur ini. Ya, ini kan gua ini kan, ya ada berbeda pendapat. Para ulama mengatakan mana yang paling utama, yang lebih mulia, gua Sur atau gua Hiro. Ya kan? Ada pendapat satu mengatakan gua Sur lebih mulia daripada gua Hiro. Ya, kenapa? Alasannya karena gua Sur ini ya ikut serta dalam apa? Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena berkat gua Sur ini Nabi selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Sebagian pendapat mengatakan gua Sur lebih apa? Lebih mulia daripada gua Hira. Ya, ada yang kedua mengatakan ya gua Hira ini lebih mulia daripada gua Sur. Kenapa? Li'annal Qur'an nuzila fihi. Karena Al-Quran itu diturunkan di mana? Di dalam gua Hira. Ya, namanya Jabal Nur, tapi ada nama guanya, namanya gua Hira. Gua Hira, Wadi Hirain. Ya, gunungnya Gunung Nur atau gunung yang bercahaya. Guanya gua apa? Gua Hira. Ya, perhatikan ya Jabalnya itu Jabal Sur. Tapi memang nggak ada buahnya, Sur itu ada buahnya. Ya, kalau buah Hira beda nama gunung dengan buahnya. Tapi kalau buah Sur, buah dan gunungnya namanya sama. Ya, ada buahnya juga, cuma namanya buah Sur juga bisa dikatakan. Ya, jadi kalau kita bilang mulia yang mana ya sama-sama ini mulia lah. Ya, karena keduanya itu adalah apa? Ya, ciptaan Allah yang memang dijadikan satu wasilah untuk apa? Untuk melindungi Nabi dari kejaran kafir Quraisy. Ya. Kenapa? Karena di situ ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berlindung di dalam gua Sur itu. Ya, Abu Bakar melihat ke atas, ya Allah, di kaki orang-orang musuh kita lagi persis di atas kepala kita nih. Ya, kalau dia geser aja di kaki orang kafir Quraisy, pasti bakal dia melihat kita dan ketahuan. Ya, ini Pak, ya, yang merasa khawatir siapa? Abu Bakar. Nabi mah tenang-tenang baik, ya, karena dia tahu Allah pasti apa? Bakal lindungin, yakin. Nabi Muhammad itu yakin, yakinnya penuh, tawakalnya juga penuh, full, 100%. Ya, coba saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berlindung di gua Sur tadi itu, jangankan siapa, ya musuh pengen melihat atau ingin menghabisi Nabi, ular aja Pak merasa kecewa karena tak bisa melihat wajahnya siapa, Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu kan ketika Nabi bersama Abu Bakar sedang berlindung di gua Sur, itu kan Abu Bakar diapain? Dipaktik kalau kita bilang itu oleh ular yang sangat berbisa. Ya, ketika habis dipaktik itu, ya Abu Bakar dalam kondisi kalau kita bilang itu udah sekarat lah kalau nanti bahasa kita. Ya, karena ular yang memaktik dari Abu Bakar itu bukan ular sembarangan. Ya, tuh sehingga ya Nabi merasa apa? Punya tanggung jawab. Kata ular, kenapa ente paktik sahabat gue, bukan gue yang mempatik? Kata itu Nabi Muhammad SAW, ular itu dengan berkat ilmunya Allah bisa bicara. Ya, aku memantik Sayyidina Abu Bakar lantaran aku kecewa. Kenapa kecewa? Karena dia menghalangi ya mataku untuk melihat wajahmu yang sangat mulia. Bayangkan Pak, ular tadi merasa kecewa, kesel. Kalau dengan sebab kealingan kami Abu Bakar, dia nggak bisa melihat wajah siapa? Wajah Rasulullah SAW. Oh itu, ya, pantas kita kata Nabi itu, ya,
makanya saya patik ke Abu Bakar biar dia bisa geser itu apanya ya dengkul atau paha yang menghalangi dia untuk bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi kita kadang bingung. Misalnya orang yang bilang apa itu muludan bid'ah katanya. Ya, ini bukan masalah bid'ah atau bukan apa ya. Dalam Islam nggak ada hukum bid'ah. Mana hukum bid'ah? Nggak ada. Dalam Islam itu hukum ada wajib, sunnah, haram, mubah dan makruh. Ada 5 hukum dalam Islam itu nggak ada hukumnya bid'ah. Dari mana bid'ah? Yang ada nggak bid'ah? Hukum bid'ah? Nggak ada kan? Ya. Orang kalau ngomong gampang, ya kadang nggak tahu asal usulnya, asal apa? Asal bicara ini bid'ah, jangan Pak. Kita ini Pak ada di sini nih bisa nyanyi kayak gini berkat siapa sih? Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa hidup menikmati udara segar di pagi hari seperti ini. Kita bisa kumpul di masjid yang mulia ini. Kita bisa ngaji, dapat ilmu sedikit meskipun itu karena keberkahan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita nggak bakal bisa hidup di dunia ini Pak kalau bukan karena siapa? Rasulullah. Ya, Allah sudah katakan dalam hadits qudsi laula khalaqtul aflak. Ya, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, nggak bakal dunia yang menciptakan. Tuh. Ya, itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Memang kalau kita bahas tentang betapa mulianya Nabi nggak habis kalau kita pengen ngomongin dari subuh ketemu subuh lagi Pak. Ya, nggak habis. Ya, kenapa? Nikmat yang paling besar yang kita dapatkan dari Allah apa itu? Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke bumi ini. Yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam Pak. Bukan kita aja yang namanya manusia, tumbuhan, hewan, semuanya merasakan apa? Kasih sayang dapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita nggak mau sayang sama Nabi? Kenapa kita nggak mau cinta sama Nabi? Ya rugi gitu Pak. Ya, Nabi sudah bilang hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Ya, hidupku baik untuk kamu wahai umatku. Wa mamati khairun lakum, matiku juga baik untukmu wahai umatku. Ya, kenapa? Tu'radu alayya fa in wajadtu fiha khair hamidullah. Ya, meskipun aku sudah meninggal dunia, ya, kalau umatku melakukan suatu kebaikan, Allah akan melaporkan kebaikan yang dilakukan oleh umatku dan aku akan memuji Allah. Alhamdulillah umatku masih berada di jalan yang benar. Tuh, ya. Tapi kalau ada di antara umatku yang masih melakukan maksiat, melakukan dosa, Nabi bilang apa? Istaghfartu lahum. Aku bakal mintain ampun untuk kalian wahai umatku. Ya Allah, udah meninggal padahal masih bisa connect sama Allah. Ya, kita yang melakukan dosa, Nabi yang mintain ampun. Ibarat kata kita yang hutang, Nabi yang bayar. Ada Pak pemimpin kayak gitu. Coba. Ya. Tuh. Orang ada di mana-mana Nabi pemimpin ninggalin apa? Ninggalin utang. Nabi beresin utang, bukan hanya utang dunia loh Pak. Ya, utang akhirat juga diapain? Diberesin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Ya, ini kadang kita sedih ya kalau ada orang nggak mau cinta sama Nabi, apalagi maaf mencaci maki Nabi. Nauzubillah, mencaci maki keturunan yang dimana di situ ada darah Nabi. Ya, para habaib dicemoohkannya negara itu bukan negara Habib dari mana itu orang yang enggak. Ya, kita memuliakan para habaib cuma satu loh Pak. Sebabnya apa? Di situ mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
jangankan darah Nabi Pak, ya kotoran Nabi aja itu dimuliakan oleh para sahabat. Ya pernah kan saya cerita dikit ya para sahabat tuh saking ingin memuliakannya, pernah dalam riwayat Nabi habis dibekam. Tahu kan dibekam? Ya, habis dibekam biasanya kan keluarin apa itu? Darah. Ya, itu darah yang habis dari bekaman Nabi itu Nabi suruh buang oleh salah seorang sahabat, oleh buangnya darah Nabi, darahku. Ya, tuh nggak lama tuh orang balik lagi. Nanya ke tuh orang, udah ente buang darahku tadi yang pas bukan? Udah ya Rasul, udah kubuang ke dalam perutku. Ya Allah Pak. Ya, darah Nabi orang ngapain? Berebut minum. Biar apa? Biar bisa mengalir di dalam tubuhnya para sahabat kalian. Kalau kita Pak suruh minum darah mulut kita mau nggak? Hah? Apaan bu, ngapain garam, ini minum sprit, Coca-Cola ya, itu Rasulullah Pak. Ya, yang disamein oleh kita. Ya, darahnya orang apa? Berebut, bayangin. Ya, Nabi ketika itu nanya kepada para malaikat, ya, wahai para malaikat, sahabat tadi yang aku suruh buang darahku ternyata bukan dibuang. Ya, seperti aku yang perintahkan, tapi justru diapain? Diminum. Ya, tuh sahabat bilang, sahabatmu benar. Malaikat bilang gitu. Kenapa? Karena jangankan segumpal darah yang habis engkau dibekam, satu tetes darah Nabi sampai menyentuh ke bumi, Allah akan murka. Ya, Allah akan apa? Murka kepada kita semua yang ada di mana? Di dunia ini. Ya, makanya Pak, bayangkan meskipun Nabi pernah disiksa, ya, mendapatkan cobaan, disambitin, dilemparin batu berdarah, benar berdarah, tapi nggak sampai darah itu di atas kemana? Ke bumi. Ya, ya kalau Nabi Pak dia disambit nggak berdarah, ntar orang bilang apa ya? Oh Nabi punya itu ilmu kebal katanya. Ya. Ya, Allah membuktikan meskipun Allah menyayangi makhluknya yang paling mulia ini, tapi apa yang dirasakan oleh manusia biasa harus didapati oleh Nabi Muhammad SAW. Berdarah ditimpuk sama berdarah gak? Kena pisau berdarah gak? Berdarah. Nggak ada dalam ayat Nabi kena pisau nggak berdarah. Ya, kebacok nggak mempan. Pernah nggak? Nggak pernah. Jangan sampai kayak gitu. Enggak digituin aja sama Allah, orang pada ngomong sembarangan. Ya, Nabi Isra Mi'raj, Nabi gila itu. Ya, oh Nabi itu disebutin berapa orang agama-agama, oh punya ilmu kebal. Ya, enggak, itu orang-orang yang enggak tahu tentang sosok seorang siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba. Jadi janganlah kita itu tidak memuliakan apa yang Allah sudah muliakan. Ya, kalau Allah yang maha mulia dia memuliakan, kenapa kita nggak mau memuliakan Pak? Siapa kita? Kita punya apa? Ya, Allah tuh punya segalanya Pak. Langit, bumi, isinya semuanya punya siapa? Punya Allah. Allah mau memuliakan Rasulullah. Kenapa kita tidak selaku umatnya? Ya, jangan kita akan merasa rugi nanti di akhirat kalau kita nggak mau memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama juga nih saya kasih tahu anak-anak muda, ya, saat kita mahalul qiyam itu jangan ada yang ngobrol, ya, apalagi jangan sampai ada yang maaf ya merokok contohnya itu, ya, tuh Habib Ali kuitang tuh oleh alhamdulillah marah banget tuh, ya, kalau lagi mahalul qiyam ada yang sambil merokok itu kalau bahasa kita tuh rokok disundutin di jidatnya. Diambil terus disundutin. Di mana ya? Di jidatnya. Saking apa ya? Saking marahnya itu. Ya, makhluk yang kan pembuktian kita Pak. Ya, kita sedang apa? Menyambut ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayolah kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, apalagi di akhir zaman seperti ini Pak. Ya, kita sedang krisis kepemimpinan, krisis akhlak, krisis segalanya juga.
Ya, banyak-banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah permasalahan yang kita hadapi paling enggak negara kita enggak mengenal kepada kita. Ya, biar orang lain mengenal, tapi dengan kita berkat banyak salawat Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ya. Itu Abu Bakar merasakan, ya, merasa takut yang sangat. Ya, kenapa? Dia udah bilang kalau ada orang geser dikit kakinya bahkan melihat kita kalau kita lagi sembunyi. Ya, faqala Nabi bersabda, "Ma zannuka ya Abu Bakar? Bisnaini Allahu salisuhuma." Ya, apa yang engkau cemaskan wahai Abu Bakar? Ya, kita memang berdua di sini, ya. Tapi ada yang ketiga, siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Nabi memberikan suatu ketenangan bukan saja nih orang sahabat, tapi mertua ini juga ini Pak. Kan mertua Nabi nih. Ya, kenapa? Karena Nabi menikah dengan salah satu putrinya siapa? Aisyah. Ya, Aisyah kan anak siapa? Abu Bakar. Tuh, ya, begitu penghormatannya yang luar biasa, Pak. Ya, meskipun sosok seorang pemimpin Rasulullah, ya, tapi menghormati orang yang lebih tua. Ya, nggak ada orang tua kalau udah tinggi pengen kenal sama orang sembarangan, nggak ada dah. Orang udah hebat pengen tahu sama orang sembarangan, nggak ada dah. Ya, Nabi Muhammad nggak pandang dulu, ya, siapapun orang tuh, siapapun sahabat pengikutnya yang mau kenal sama Nabi, bahkan Nabi suruh, ya, orang berebut Pak pengen nyentuh kulitnya siapa? Rasulullah, ya, pengen semua menyentuh itu, mengharap bisa kulitnya itu menyentuh kepada siapa? Kulitnya Rasulullah, karena sekali sentuhan seorang sahabat atau siapapun kepada kulit Rasulullah itu dijamin gak bakal masuk neraka. Ya Pak, itu dua padahal, ya, tuh, padahal sekedar menyentuh saja, subhanallah, mendapatkan jaminan apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tuh. Jadi Abu Bakar sangat cemas. Ya, sebenarnya Abu Bakar bukan takut kenapa-napa. Dia takut nanti dibunuh gitu aja. Ya, kalau istilah katanya kalau gue mah nggak apa-apa. Orang tuh orang sampai mulai semua membunuh gue, pengen nyiksa gue jalin. Yang penting jangan sampai siapa? Rasulullah nih Pak. Ya, ya kan wajar secara logika, secara akal. Ya, orang yang berteman, bergaul karena Allah itu benar-benar cintanya itu seperti itu. Ya, kenapa dia ingin membuktikan cintanya bukan karena harta, bukan karena keturunan, bukan, tapi memang ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga apa yang akan dialami oleh sahabatnya ini Pak, dia merasa apa? Merasa punya tanggung jawab. Tuh, ya, takut Abu Bakar ini, ya, la tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi. Ya, dalam Al-Quran itu, jangan takut, jangan sedih, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah selalu bersama apa? Bersama kita. Nah, inti dari hadis ini nih yang menunjukkan ketawakalan dan keyakinan mana? Kata-kata mazamnuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma. Coba, nih namanya keyakinan yang full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam kondisi apapun, apa? Nabi tetap yakin. Kenapa? Pasti Allah bakal menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, kalau kamu membantu agama Allah, ya, itu pasti Allah akan membantu kita. Bahkan wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian.
artinya nggak ada perasaan rasa takut sedikit pun dari siapa? Dari berbagai macam ya ancaman, kecaman, coba ya. Itu ulama-ulama zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu, ya, kalau nggak ada, jarang, ya, seperti yang dimiliki oleh ya Habib al-Mahbub Al-Habib ya Muhammad Rizik bin Syihab. Beliau memang udah nggak ada rasa takut sedikit pun. Dia yakin kenapa Allah pasti bakal bantu, ya. Kalau mental kayak gitu kan belum ada kayak dulu, Pak. Ya, kenapa? Tempe-tempenya udah buluk lagi, ya. Bukan tempe yang bagus itu, ya. Mental kayak gitu, Pak, perlu ada bagi kita, ya. Terutama sih kita mohon nanti. Ya, beberapa bulan lagi kita akan menghadapi pemilu, Pak. Ya, Bapak Ibu melihat banyak tuh video-video beredar yang beredar di ya, medsos itu memberikan rasa was-was takut, ya. Kalau orang-orang ini udah siap tempur, ya Allah, ya, udah siap menghabisi umat Islam, itu Pak, kita jangan merasa ada perasaan takut sedikit. Kita yakin masih punya siapa? Allah. Ya, mereka silakan menyusun berbagai macam rencana sehebat apapun, ya. Beredar video itu pasukan merah, ya, jutaan pakai bersenjata itu, ya, buat ngapain? Ya, orang mau pemilu pakai itu buat apaan? Ya, tuh, kenapa? Buat takut-takutin kita, Pak, orang Islam, gitu aja. Ya, kalau kita keyakinan kita, tawakal kita sama Allah kecil, udah, apa itu kita? Udah ciut aja gitu tuh. Kalau gitu gue pilih pilihan dia tuh. Nah, itu jangan. Ya, yang penting kita mantap. Ya, kalau kita punya ya zat yang segala siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan terjadi apa. Ya, jumlah yang banyak belum tentu bisa menang. Ya, belum tentu bisa apa ya mengalahkan jumlah yang sedikit. Ya, Allah sudah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Kenapa? Biiznillah, karena izin Allah. Ya, kita Pak orang bilang rencana udah gini udah berat mati-matian kok umat Islam nggak ada yang menang jadi presiden. Ya, itu berarti di antara kita niatnya sebanyak yang salah. Ya, kita yakin aja Pak, keputusan Allah nggak bakal salah. Ya, Allah nggak bakal ngezolimin kita selaku hambanya. Ya, kita sezolim apapun kepada Allah, Allah nggak bakal balas. Ya, kecil bagi Allah kalau balas kezaliman kita mah. Ya, merendahin martabat Allah. Ya, cukup Allah mengatakan udah. Ya, kalau kamu memang nggak mau beriman, nggak mau ini, ya tunggu balasanku nanti. Ya. Kalau kamu mau bertobat, ya siap-siap aja nanti api yang sedang menyala itu bakal membakar dirimu kalau kamu tidak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, nah jelas kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berarti ini hadis apa? Hadisnya sahih, tidak diragukan lagi. Ya, kalau sudah ya perawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup satu hadis kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan satu hadis yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan kita menunjukkan cinta kita kepada Rasul, dengan kita rajin menghadiri majelis ta'lim, majelis zikir, agar apa? Agar kita dicintai oleh Nabi seperti Nabi mencintai kita. Ya, jangan kita minta dicintai oleh Nabi, tapi kita nggak cinta sama Nabi, itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ya, apa sih bukti kalau kita cinta sama Nabi? Rajin ngaji. Ya, majelis taklim yang ada di mana aja, lihat dulu, datang kalau itu bermanfaat. Ya, jangan kita suka ini sudah. Kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan, jangan pernah berbuat apa kerusakan.
Ya, udah kalau kita nggak bisa buat kebaikan, diem aja udah. Ya, ini kita apa? Zikir, ya, berselawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya kekuatan untuk selalu apa? Cinta kepada Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, silakan kalau ada mau bertanya.